Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, adik-adik calon nurse profesional yang sebentar lagi akan memasuki profesi di masing-masing home base yang sudah ditentukan. Seperti yang sudah dijelaskan bulan kemarin, kalian semua akan mengikuti program sosialisasi profesional untuk membantu kalian memudahkan beradaptasi di lingkungan praktek klinik. Kira-kira apa sih itu profesional sosialisasi? Kemarin kita sudah lihat ya video transisi kalian dari sebelum masuk ke mahasiswa keperawatan, jadi mahasiswa keperawatan, sampai kalian bisa jadi nurse dan bisa bekerja gitu ya. Gambarannya hampir sama yang akan kalian alami. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sosialisasi profesional itu sendiri. Sosialisasi profesional itu adalah suatu proses yang nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita abaikan juga. Kenapa? Karena pasti kita dituntut untuk berubah. Kita dituntut untuk bisa adaptasi, kita dituntut untuk bisa berinteraksi dan juga berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lain. Nah, sosialisasi profesional ini kalian juga harus memantapkan mental kalian. Kenapa? Karena yang seperti sudah Bulan jelaskan kemarin, sistem pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini tuh berubahnya cepat banget. Kalian pasti juga nggak mau kan kalau misalnya di klinik nanti akan terjadi kelalaian atau malpraktek. Jadi kalian harus siapkan diri kalian dengan baik. Nah, jangan lupa di sosialisasi profesional ini ada 3 tahapan yang harus kalian lalui. Tahap pertama yaitu tahap kalian ketergantungan atau dependence, di mana kalian harus aktif belajar. Belajar apa? Ya belajar bagaimana cara mencapai kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap dan perilaku profesional itu sendiri. Kalian juga harus belajar untuk bisa menjadi seorang perawat yang profesional dengan memahami peran-peran profesional sebagai seorang perawat. Antara lain sebagai caregiver, untuk memberi pelayanan, kemudian kalian juga dituntut jadi leader, untuk memimpin diri sendiri dan juga tim. Kemudian kalian juga harus bisa menjadi komunikator yang baik. Kalian juga harus bisa untuk menjadi kolaborator. Kalian juga harus bisa menjadi seorang yang memberikan informasi atau educator. Untuk di program ini selain tahap tadi ya, tahap ketergantungan itu ada tahap pembelajaran, kalian juga ada tahap interaksi. Kalian harus bisa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Kepada siapa? Yang pertama kepada teman sejawat kita, baik perawat, dokter, kemudian kalian juga harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada preseptor, kepada dosen, dan khususnya kepada klien maupun kepada keluarganya. Setelah itu, kalian juga akan masuk ke fase yang dinamakan disintegrasi. Mungkin akan sangat kaget gitu ya, reality shock banget. Dulu kayaknya kalau di praktikum, kalau di kampus nggak kayak gini banget gitu ya prakteknya, tapi ya itu realitinya. Kalian harus hadapi gitu ya. Kalian harus cari support system supaya kalian bisa melewatinya. Nah, kalian tapi di situ akan berkembang dari pengetahuannya, keterampilannya, sikap dan perilakunya. Jangan lupa di tahap ini kalian harus mengintegrasikan apa yang sudah dipelajari, yaitu nilai-nilai keislaman, serta kalian sudah harus berlatih menjadi seorang perawat yang profesional, unggul dan islami. Serta setelah itu kalian akan menghadapi tahap yang namanya tahap integrasi. Di tahap integrasi ini kalian sudah harus bisa mandiri, kalian sudah harus bisa mempraktekkan semua teori, kemudian kalian juga harus sudah menunjukkan identitas kalian sebagai perawat yang profesional dan islami. Begitu saja kegiatan yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa untuk setiap minggunya adik-adik harus mencatat, membuat suatu refleksi pengalaman yang sudah kalian dapatkan, apapun itu bentuknya, seperti apapun itu perasaannya, kalian bisa catat dan tulis tanpa batas gitu ya. Dari saya cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan untuk di video-video penjelasan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum semuanya.